Kan kadang kita gini loh, kita pengennya tuh yang di luar ini, supernatural. Besok ada apa ya? Jodoh gua siapa ya? Misalnya gua kuliah di mana ya? Gua sukses nggak ya? Gitu. Katanya tentang predestinasi. Nah, kalau kita ngomong dalam iman Kristen sendiri, kekristenan lah ya, itu kan banyak cabangnya, banyak ya aliran lah. Itu semangat back to the Bible. Iya. Kembali kepada Alkitab menyatakan apa? Buat saya adalah predestinasi salah satu keindahan iman Kristen. Karena tanya, saya anak Tuhan atau bukan? Ini kan pertanyaan. Saya anak pilihan atau Tuhan? Saya sudah diselamatkan atau bukan? Saya bilang gini, salah satu yang kita bisa pastikan adalah apakah kedaulatan Allah itu totally full penuh? Atau memang kedaulatan Allah itu terbatas, hanya bagian-bagian tertentu. Allah berdaulat dalam waktu apa? Penciptaan. Waktu apa? Keselamatan misalnya. Halo Sobat Podcast. Senang sekali saat ini saya bersama dengan Pak Joy kembali. Halo Pak Joy. Halo. Ya, kita membahas sesuatu tema yang bukan tema lah kita bicara ya. Kita bicara mengenai hal-hal yang biasanya adalah didiskusikan dia di gereja maupun di anak Tuhan dalam suatu persekutuan dan sebagainya. Tapi satu pengantar begini Pak Joy. Ini kan kita lihat ya, banyak sekali akibat dari pandemi gitu ya. Kita lihat, ini masih hangat lah, walaupun puji Tuhan tren udah menurun dan sebagainya ya. Masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan normal kembali, perlahan-lahan kita bisa beraktivitas lagi lah seperti itu. Cuma saya tergelitik ada satu statement gitu Pak Jai, misalnya ya. Kalau saat ini kita ini sedang digalakan, ini kan kita bicara prokes gitu kan, pakai masker, cuci tangan, dijauhi kerumunan dan sebagainya gitu kan. Orang harus olahraga untuk menjaga kesehatan, imun gitu kan. Nah, amit-amit nih ya, kalau misalnya kena, itu kan banyak orang yang ngomong, ya udah ini kehendak Tuhan, ya udah ini merupakan, ya udah nasib lah. Kita kena gitu misalnya dan sebagainya. Saya tergelitik ya mengenai hal itu gitu. Apakah memang seperti itu pandangan yang seharusnya atau seperti apa nih? Nah ini saya coba bertanya kepada orang yang tepat gitu kan, kepada Pak Joy ini, orang yang tepat yang bisa Semoga ya. kita bisa dapat satu pandangan gitu kan, diskusi bareng gitu. Nah, kira-kira gimana Pak Joy? Kalau ada sesuatu yang menyatakan seperti itu gitu. Ya, mungkin kalau saya memulainya dengan pendekatan kata ya. Jadi kalau ngomong nasib, takdir gitu ya. Yes. Nah, kata ini kan memang begitu dekat ya dengan kita. Maksudnya semua keyakinan pun atau kepercayaan apapun atau bahkan mereka yang nggak punya kepercayaan apapun juga mungkin dekat dengan istilah nasib atau takdir. Tapi pemahaman ya kalau ngomong kata ya, studi kata misalnya definisinya pasti orang pemahamannya beda-beda. Sama seperti gini lah. Kalau kita datang ke warung gitu ya, kita sebutkan sebuah nama merek, boleh lah ya, misalnya, Bu beli Aqua gitu ya. Nah asumsi orang kan air mineral. Begitu dikasih merek lain, dia bisa terima aja. Karena bagi dia itu ya bukan Aquanya tapi air mineralnya. Bu beli Pepsodent gitu ya, dikasih close up, merek lain gitu, ya nggak apa-apa karena yang dibutuhkan mungkin pasta giginya. Ya, jadi nama itu melekat kepada fungsi, kepada apa yang biasa digunakan, bukan karena mereknya. Nah itu kalau orang marketing bicaranya adalah awareness. Awareness-nya sudah tertancap gitu. Ya awareness ya begitu ya. Jadi orang udah kayak kalau identik air mineral tuh Aqua misalnya, padahal air mineral banyak gitu ya. Kasih lainnya, dikasih lainnya nggak masalah. Iya nggak masalah karena yang dibutuhkan air mineral. Mungkin itu pendekatan yang pertama. Nasib atau takdir juga. Mungkin kalau kita ngomong secara ya ini kan percakapan podcast ya, jadi kita nggak terlalu dalam akademis ya. Tapi paling nggak saya sih berasumsi orang begitu ngomong nasib atau takdir itu adalah sebuah penentuan dan ketetapan Tuhan terhadap kehidupan manusia. Sederhana gitu. Saya juga nggak mau terlalu oversimplified menyederhanakan ini. Tentu saja nggak begitu sih. Tapi ada orang yang ngomong ya nasib atau takdir itu ya Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan. Ya manusia tinggal terima saja, nerimo saja. Dan itu nggak bisa dirubah. Ya udah nggak bisa dirubah. Biasanya orang begitu ya. Jadi udah ada kerangkanya udah. Tapi gini, pendekatannya juga ada yang lain.
perihal dengan experience, pengalaman. Nah, ini Biasanya kalau dalam sudut pandang orang yang mengalami sesuatu, beberapa kalimat itu bisa dinilai sebagai penghiburan diri misalnya. Ya sudahlah kalau memang sudah Tuhan menerima. Ini kan kita bukan ngomong mau ini ya. Kita tahu ada orang yang mungkin yang nonton juga ya lagi mengalami kesulitan atau kesusahan. Kita nggak bisa menilai apa yang mereka alami gitu. Iya. Tapi bagaimanapun juga kalau kita dalam kondisi seperti itu, mungkin pun kita akan ngomong begitu. Ya sudah, ya ini sudah nasib saya gitu ya, sudah takdir saya gitu. Iya. Apalagi kalau di media-media sosial tuh ada artis-artis misalnya ya. Ya ini memang sudah garis hidup saya gitu loh. Ya apa boleh buat, saya hanya bisa terima saja. Nah, saya potong sedikit Pak Joy. Itu tadi kan Pak Joy bicara ini bisa jadi penghiburan gitu kan. Apa juga bisa jadi satu keputusasaan? Ya udah. Itu tadi yang saya bilang. Jadi pendekatannya kan akhirnya yang kedua kalau mengalami sesuatu, ya akhirnya kita juga nggak bisa nggak bisa ngomong ya, karena ya udahlah gitu ya. kan dalam posisi orang yang mengalami tekanan atau penderitaan kan ada sisi denial ya. Ya, Denial, terus ada bergen, ada tawar menawar, ada orang yang misalnya anggota keluarganya meninggal, terus dia ngomong gitu ya, Ya. papa kok pergi dan lain sebagainya. Nah kalau orang ngomong tentang iman Kristen ya kan dia sudah di surga, kok kamu ngomong sama jenazah misalnya. Ya. Menurut saya juga itu keliru sih, ya karena dalam posisi tertentu manusia itu membutuhkan waktu, proses. Untuk bisa menerima kesulitan ya, penderitaan. Oke. Jadi kalau saya ngomongnya, orang ngomong nasib atau takdir, pendekatannya apa? Tapi paling tidak penjelasan definisinya mungkin kurang lebih sama ya. Orang waktu ngomong nasib, takdir, oh berarti Tuhan sudah menetapkan dan manusia hanya bisa menerima. Oke. Jadi Tuhan sudah menetapkan, manusia ya udah lu pokoknya terima aja. Kondisinya kayak apapun, ya udah ini kerangkamu gitu kan ya istilahnya. Iya. Nah, itu sedikit Pak Joy melihat apakah itu bukan suatu kita bicara predestiny atau apa ya bicaranya? Ya istilahnya sejak lahir ya sudah kamu didesain seperti ini nanti sampai gede. Sampai kamu meninggal. Predestinasi ya? Jadi kalau sama nggak sih? Ko Teguh bicara itu berarti kan itu sudah masuk ruang lingkup keyakinan tertentu. Jadi kan tadi general nih, keyakinan apapun secara umum orang terima nasib atau takdir, ya mungkin kalau kita survei ya, pemahamannya apa gitu ya, mungkin mereka berpikir ya Tuhan sudah menetapkan, manusia menerima, cuma begitu saja. Oke, sorry. Tapi kalau kita bicara ya konteks kita sebagai iman Kristen gitu ya, nah pendekatan kita ini menarik karena kalau kita ke Alkitab, beberapa kata di dalam Alkitab itu menaruh istilah kata nasib, diterjemahkan ya oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu ada kata nasib. Jadi kalau kita masuk Alkitab terus kita browse ya, search langsung nasib itu pasti ada ketemu. Tapi pemahamannya tentang nasib itu sangat berbeda. Nah ini yang menariknya di Alkitab. Jadi kalau kita bicara di Alkitab, beberapa kata asli, baik itu Ibrani atau Yunani, itu merujuk kepada sesuatu hal yang sama, yaitu penetapan Allah. Itu dalam konteks yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda dalam bahasanya. Nah, kenapa kok bahasanya bisa beda-beda? Itu tergantung kepada konteks pada saat itu dituliskan. Tapi saya mau highlight dulu gini sih, sebelum kita kembali ke Alkitab tadi. Sudut pandang yang umum yang keliru, yang seringkali orang pikir adalah Alkitab itu adalah tentang kita. Itu kekeliruan yang paling besar pendekatannya. Alkitab itu bukan tentang kita, Alkitab itu tentang Tuhan, tapi untuk kita. Jadi kalau Alkitab tentang Tuhan, tapi untuk kita, maka sudut pandang ngelihatnya tuh bukan dari perspektif saya mau lihat apa ya gitu, enggak. Tapi Tuhan tuh mau bilang apa ya. Nah dengan pendekatan seperti ini kita bisa melihat beberapa kasus ya yang biasanya jadi ya kalau tadi Ko Teguh ngomong predestinasi ya, pendekatannya menjadi lebih objektif dan lebih bijak. Kenapa saya bilang gitu? Karena bukan saya pengen sesuatu, saya sudah punya satu keputusan, kesimpulan, terus saya cari ayatnya untuk mengkonfirmasi. Betul. Nah ini kalau udah begitu, wah itu pasti orang banyak menafsirkan. Makanya saya punya prinsip penafsiran yang terbaik itu adalah Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Jadi the scripture interpret the scripture. Satu bagian dari Alkitab, ayat-ayat yang tidak jelas dijelaskan dengan ayat-ayat yang jelas.
Itu Jadi apakah sama tidak dengan bertentangan. ini Pak Joy, yang sering kali dibicarakan atau diutarakan beberapa hamba Tuhan bahwa Alkitab itu merupakan isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Ya betul. Betul ya? Iya. Seperti itu ya? Jadi Oke. kalau bicaranya Alkitab itu tentang Tuhan kan menariknya adalah Alkitab kan ditulis oleh manusia nih. Gitu. Ya. Nah, Alkitab waktu ditulis oleh manusia, keberadaan istilahnya apa sih? Pengilhaman ya, kalau kita bahasa Iya. akademis ya. Iya. Bukan inspirasi ya, diinspirasikan. Iya. 2 Timotius 3 ayat 15 atau 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan. Diilhamkan Allah. Nah, itu menjadi penting karena manusia di dalam tataran dia menuliskan itu kan tidak seperti orang kehilangan kesadaran ya. Jadi tiba-tiba saya nggak bukan sadar, nge-fly gitu terus kan. Roh Kudus datang, terus tiba-tiba saya nulis, saya bingung, wah ini tulisan siapa nih kan? Nggak begitu kan? Oke. Roh Kudus kan menggunakan latar belakang saya, pendidikan saya, lingkungan di mana saya ada waktu itu, dan Roh Kudus menuntun sehingga dia menuliskan apa yang Tuhan nyatakan. Makanya tulisan-tulisan Paulus tentu beda ya dengan tulisan Rasul Petrus misalnya. Ya memang karena Paulus scholar ya, pendidik ya, karena akademisnya kuat. Nah, Tuhan pakai itu untuk menuliskan, tapi ya bagi orang yang sederhana dia menuliskan apa yang ada di dalam Alkitab. Makanya ada istilah tuh fenomenologi di dalam penafsiran. Fenomenologi itu dari fenomena. Oh iya, Fenomena dan fenomenologi. logi. Ya. Oke. Fenomenologi itu orang melihat sesuatu dan apa yang dilihat itu sebagai kebenaran yang dituliskan. Nah, itu kan kasus misalnya matahari berhenti itu kan ada. Oh ya. Itu. Nah, orang kan banyak ini matahari berhenti dan sebagainya, itu kan salah satu fenomenologi. Ya, Jadi sama ya. seperti gini lah istilahnya. Kita kalau di sini ngomong ada lagi ya, dari terbit matahari. Nah, Sampai pertanyaannya, pada iya, waktunya itu. matahari itu terbit atau enggak? Fenomenologi Nah, kan, iya. saya melihat Iya, sepertinya iya. terbit kan. Seolah-olah Di dia Bromo, dari bawah ya, ke atas. Tapi kan kita kan enggak, kita kan percaya ada sentralnya matahari kan. Kitanya yang berputar kan gitu kan. Buminya yang berevolusi. Iya, berevolusi kan gitu tuh mataharinya. Tapi seakan-akan kita melihat fenomenologi itu muncul dari gunung kan, kalau di Bromo kan muncul, terus foto-foto kan gitu. Atau di pantai itu. Di pantai itu kan. Sunset, sunrise. Ini dari terbit kan, padahal nggak, Ah. matahari nggak pernah terbit. Tapi itulah yang kita lihat, iya. Kalau ngomong salah, ya nggak salah juga karena fenomenologinya terlihatnya. Nah, itu hal-hal yang kita tuh, makanya ajaibnya Alkitab tuh itu sebenarnya. Jadi kalau kita kembali kepada kota gue tadi tanya di Alkitab, ada nggak? Ada istilah nasib gitu ya. Ya kalau ngomong takdirnya mungkin ada juga ya, tapi mungkin dalam pemahaman itu tadi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dari bahasa aslinya. Tapi bahasa aslinya ini katanya menunjuk apa? Nah, ini yang kita perlu penting untuk pahami. Gitu. Panjang nggak kita bahas itu? Nah, ini saya bawa bukunya nih. Kita tanya dulu nih. Panjang nggak kita bahas Ini bukan endorse ya, ini bukunya udah lama sekali ya. Jadi waktu pertama ini saya tulis 2006 ini di sini. Oh. Saya jadi belajar tentang yang kita bahas hari ini tuh, ya saya cukup bergumul juga sih waktu itu ya. Itu ditulis oleh? Ini Loren Butner, ini salah satu tokoh bapak gereja Reform ya. Loren Butner, ada W. Pink, itu saya buku-bukunya bagus, Louis Berkhof, J.T. Seed. Udah selesai baca? Enggak. Oh belum. Karena ini buku referensi studi sih, jadi memang kita. Kalau udah selesai kasih saya. Oh boleh. Saya yang baca lanjutin. Boleh. Ini memang pendekatan buat studi. Oke. Jadi kita cari referensi buku yang kan kalau ngomong akademis kan salah satunya siapa yang ngomong dan belajar apa kan penting ya. Nggak cuma sekedar orang bikin buku akademis tapi dia nggak pernah sekolah di mana. Tapi salah satunya ada banyak sih, W. Pink, Butner, terus juga ada Spurgeon, ada Berkhof. Tapi itu buku kelas berat itu semua Pak Joy. bagus itu. Iya. Buku kelas berat tuh. Makanya saya pikir tema hari ini tuh berat juga sih. Nah, tapi kita coba bahas santai nih Pak Joy. Ya. Jadi gini, apakah sama Pak Joy? Kita bicara dua kata dulu nih. Nasib, takdir. Sama nggak? Secara umum. Sekali lagi, kalau kita ngomong ya bukan dalam konteks akademis ya, studi literatur. Umum Kalau deh. literatur kita bisa cek lah misalnya di Wikipedia di mana gitu ya, bahasa-bahasa kamus besar bahasa Indonesia ya. Tapi istilahnya pasti melekat kepada apa yang sudah ditetapkan dahulu di dalam kekekalan. Memang problematikanya adalah kita sebagai manusia itu kan nggak bisa memahami sang pencipta dengan utuh. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi keputusan Tuhan ketika terjadi di dalam kehidupan kita. Oke.
Tapi pertanyaannya adalah, waktu kita ngomong nasib dan takdir, kan itu harus lihat ada elemen-elemen pentingnya ya. Elemen pentingnya menurut saya ini kembali ke iman Kristen ya. Misalnya. God's decree itu cannot be separated by the God's design. Oke. Ketetapan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan desainnya Tuhan. Jadi Tuhan tuh udah punya desain. Master plan rencana Tuhan itu di dalamnya ada ketetapan Tuhan. Nah itu yang menariknya kalau kita ngomong dalam iman Kristen. Jadi kalau ada orang, ya kita nggak ngomong agama atau keyakinan lain lah ya, kan itu beda lagi pendekatannya. Tapi kalau dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Allah itu merancang dan ketetapannya itu bergantung dengan sifat-sifat atribut ilahinya. Maha kasih, maha pemurah, maha berhikmat, maha pencipta, itu nggak bisa dilepasin. Jadi waktu kita ngomong nasib atau takdir, itu nggak ujuk-ujuk, wah gue nerima aja deh, ya memang sudah diputuskan demikian gitu. Kalau kita melakukan hal itu bisa terjebak dalam paham fatalisme. Jadi fatalisme itu udah tidak pernah mau mengenal kenapa Tuhan melakukan ini, menetapkan ini, ya sudah terima saja. Nah ini orang-orang tertentu yang kalau kita sebagai orang Kristen ya, ironi sih, maksudnya ya ginilah misalnya kasus yang sederhana lah. Ada nih persekutuan misalnya onsite dulu ya, saya nggak ngomong gereja mana lah. Ya, setelah persekutuan makan-makan, kan gitu. Nah sebelum makan-makan tuh ada satu orang misalnya, Pak tolong dong didoakan. Oh iya, apa Bu yang didoakan? Ini kolesterol saya, asam urat saya tinggi. Nah, kita doa nih, amin. Setelah itu ramatama. Setelah itu apa yang dimakan? Udang, santan, kan gitu. Saya tanya loh, Bu tadi kan udah doa. Lah dia malah ngomong gini, ya kan karena sudah doa. Ya sudah, kalau memang Tuhan menetapkan saya itu sakit ya sakit, kalau enggak kan ya enggak. Ya kita kan cuma doa, itu kan fatalisme ya maksudnya. Berarti akhirnya ujungnya mencobai Tuhan gitu loh. Itu berarti gini Pak Joy, itu tadi sebetulnya yang sempat terlintas ya. Cuman dalam kasus yang berbeda. Misalnya dokter ngomong, jangan makan terlalu banyak gorengan, nanti batuk. Tapi kita sebelum makan doa. Ya udah, saya makan aja. Kalau batuk, ya udah, memang Tuhan kehendaki saya batuk. Bagian saya pikir kurang bijak ya orang. Simple berpikir. Iya, itu tadi pengenalan dia kepada Tuhannya itu sangat minim. Tapi begitu sesuatu terjadi pada dia ngomong takdir gitu. Iya, seolah-olah apa tadi yang kita bicara pembenaran ya? Bukan pembenaran sih ya. Ya orang kan akhirnya ya secara situasi dan experience akhirnya dia hanya bisa menerima. Nah itulah makanya saya pikir tema ini penting supaya menggugah kita juga. Yuk kita ini selama kita jadi orang Kristen ya, kita kan perlu bertanya ya, sejauh mana kita ini mengerti dan mengenal Tuhan. Saya tahu gini, saya apa ditanya saya mengenal Tuhan, saya bilang enggak sih. Ya, karena pengenalan itu sifatnya kan progresif. Kalau saya ngomong hari ini saya sudah mengenal Tuhan, ya sudah saya berhenti jadi ciptaan. Saya jadi sang pencipta karena saya sudah kenal dia. Nah, kita masih terus berjalan. Iya betul, proses pengenalan. Nah akhirnya kalau proses pengenalan itu ada, yang apa yang kita jalani misalnya nasib atau takdir, kita bisa lewat itu satu demi satu. Jadi gini, jangan hanya bertanya kehendak Allah yang kekal, tapi tanyalah kehendak Allah yang dinyatakan. Apa yang dinyatakan? Di Alkitab. Kan kadang kita gini loh, kita pengennya tuh yang di luar itu, yang supranatural. Besok ada apa ya? Jodoh gua siapa ya? Ya misalnya gua kuliah di mana ya? Gua sukses nggak ya? Gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kehendak Allah yang kekal. Saya dipanggil jadi apa ya profesinya? Tapi mereka tidak menghiraukan apa yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Ini kan contoh sederhana misalnya jodoh kan gitu. Jodoh itu takdir, nasib atau di tangan Tuhan ditentukan. Buat saya prinsipnya adalah gini, jodoh itu ditentukan Tuhan. Tugas kita menemukan apa yang Tuhan sudah tentukan. Kesiapannya? Ya termasuk itu. Dalam proses menemukan itu kan kita belajar prinsip-prinsip apa yang Tuhan kasih. Sehingga kita bisa menemukan nanti satu orang yang tepat. Betul. Jadi kalau istilahnya jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kamu harus ambil. Tapi kalau kamu nggak pernah mengenal Tuhannya, bagaimana kamu tahu kehendak Tuhan buat kamu? Kan gitu. Jadi misalnya nih, saya ambil contoh kasus saya lah. Berarti jodohnya Teguh itu bukan, bahaya. Hati-hati loh, istrinya di sini loh. Salah ngomong bahaya. Bahaya. Bisa tidur di luar kan. Bisa berlanjut. Enggak, berarti begini, jodohnya Teguh itu bisa siapa aja dalam artian pada waktu saya mencari, tapi sesuai dengan
ketentuan firman Tuhan misalnya seperti itu. Sebentar, ini pendekatannya Kota Gue nih harus juga dijelaskan karena gini prinsipnya. Nah, ini yang saya perlu tahu nih. Can only be understand backward. Oke. But it has to be lived forward. Hidup itu hanya bisa dipahami mundur. Tapi harus dijalani ke depan. Berdasarkan pengalaman, gitu kan? Iya, jadi kan kalau hari ini ngomong gini, misalnya Kota Gue tanya ya misalnya, apakah istri sekarang Kota Gue adalah yang sudah Tuhan tetapkan atau ada yang lain? Kan pasti gitu. ngomongnya iya gitu kan. Jangan diterusin, jauh nanti ceritanya kalau seperti itu. Jadi kita batas sampai di situ aja. Iya, iya. Nggak, maksudnya begini, kalau misalnya, ini yang nggak ada orangnya ya, misalnya kita sebut ya, kita sebut nggak ada orang nih. Iya. Denny kan nggak ada sekarang di sini. Oh, Denny nggak ada dia, Denny. nggak ada. Nah, Denny itu misalnya dia cari pacar. Iya. Denny belum nikah gitu ya. Denny cari pacar. Dia cari pacar, Tuhan nggak nentukan, Den, pacar lu nanti atau istri lu nanti itu namanya Elizabeth misalnya gitu ya. Atau Ruth misalnya gitu ya. Iya. Tapi Tuhan ngomong bahwa dalam firman Tuhan misalnya kalau kamu cari pasangan ya carilah yang seiman, carilah yang taat firman Tuhan dan sebagainya gitu kan. Iya. Soal siapanya kalau sesuai dengan firman Tuhan ya itu deh kamu Ya setelah bisa. nanti menikah ya itu baru kita makanya tadi Kota Gue waktu ngomong hari ini sudah menikah kalau apple to apple enggak apple to apple ya misalnya sudah menikah. Saya yakin ini kehendak Tuhan buat saya. Tapi pertanyaannya kan jadi menarik seandainya ada kasus lain terus dia divorce. Oh iya. Apakah kita ngomong itu bukan? Nah itu kan jadi pertanyaan yang jadi polemik sampai dengan saat ini. Jadi jodoh itu sebenarnya ditentukan siapa gitu loh. Ya, nah oke. kalau ditanyakan kepada saya, life goes on gitu. Misalnya contohnya waktu itu Bapak siapa tuh mantan gubernur, kan rame juga itu kan. Ya. Itu heboh. Kok ini begini dan lain sebagainya. Ya kita orangnya penonton. Nggak pernah mengalami, makanya saya bilang gini sih, saya mengajak kita tuh jangan jadi orang yang suka judgement gitu, jangan suka menghakimi. Kita nggak di sana. Perjalanan hidup orang tuh keluarga tuh beda-beda gitu. Kita nggak bisa ngomong orang tuh Betul. divorce, kok divorce sih? Come on man, ini perjalanan panjang, dia yang jalani, nggak gampang loh. Tapi gini, kalau kita bicara jodoh nih, bukan jodoh, kalau kita bicara pernikahan, ya perceraian itu tidak diizinkan sebetulnya kan gitu. Itu garis besarnya aja sih Pak Joy ya. Diizinkan. Nah, sekarang kembali ke laptop nih ya Pak Joy. Ya. Nasib takdir ya. Kita tadi bicara itu kan, nasib takdir. Samakah dengan kehendak Tuhan? Ya, itu tadi menurut saya gini. Oke. Pemahaman kita tentang sebuah istilah itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak memahami isinya apa, kontennya itu apa. Jadi misalnya saya ngomong tentang nasib atau takdir itu ya ngomong. Pertanyaannya adalah apa yang kita pahami tentang nasib atau takdir itu gitu. Jadi kalau kita ngomong dalam nasib atau takdir bagi iman Kristen, God is sovereign. Allah itu adalah yang berdaulat. Nah ini menjadi polemik kan. Apakah kedaulatan Allah itu totally full penuh? Gak bisa diganggu-gugat. Atau memang kedaulatan Allah itu terbatas, hanya bagian-bagian tertentu. Misalnya Allah berdaulat dalam waktu apa? Penciptaan. Oke. Waktu apa? Keselamatan misalnya. Kan Alkitab jelas kan, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Aku yang milih kamu kan berarti. Terus ketetapan tentang apa? Misalnya kematian misalnya. Tapi yang lainnya, misalnya contoh, Kota Gue mau pilih baju itu ya itu bukan kedaulatan Allah. Oke. Kita mau ke sini atau enggak itu bukan kedaulatan Allah. Itu kehendak bebas manusia. Nah ini ketegangan tapi bukan sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Ada kedaulatan Allah, ada kehendak bebas manusia. Nah ini kan selalu jadi pertanyaan kan, waktu kita ngomong nasib atau takdir itu, peran manusia itu di mana? 0, 10%, 20%, itu 50%, berapa persen? Nah 50% Tuhan, 50%, nah ini yang jadi selalu jadi polemik ya, misalnya beberapa orang yang bertanya tentang tadi jodoh, apakah saya sudah ditetapkan Tuhan dari awal itu jadi dokter? Ya pekerjaan. Jadi pekerjaan misalnya selalu ditanya anak muda kan gitu. Makanya ada beberapa orang yang pengen apa? Ke ramal. Tukang diramal. Garis tangan. Iya, garis tangan lah, kartu tarot lah itu di usia berapa kamu akan begini dan sebagainya. Karena kita sebagai manusia tuh pengen selalu tahu begitu gitu. Tapi buat saya God's decree cannot be separated by the God design. Jadi desain Allah itu kepada manusia itu apa? Nah, kalau kembali ke iman Kristen, desain Allah itu kan terdistorsi. Distorsinya di mana? Di dosa. Ini Waktu terdistorsi fallen dalam dan artian jatuh apa gitu. nih? Kita nggak bisa lihat secara jelas atau desain Allahnya berubah?
Nah ini kan penting ya. Jadi apakah desain Allah dari A sampai Z itu berubah waktu ada kejatuhan? Nah ini nanti masuknya pertanyaannya gini, apakah Tuhan menetapkan dosa? Ya. Kan itu jadi polemik kan. Termasuk pertanyaan saya sering tanyakan gini, surga dan neraka itu diciptakannya kapan? Sebelum manusia ada apa setelah manusia ada? Karena orang kan berpikir kalau surga dan neraka diciptakan ya pada hari pertama misalnya jebret gitu surga dan neraka. Lalu kan manusia hari keberapa tuh? Hari ke-6. Berarti Tuhan by design sudah sedang menetapkan seseorang masuk surga, masuk neraka kan. Manusianya belum ada, surga nerakanya udah ada. Lah buat apa surga dan neraka udah ada kalau manusia belum ada? Berarti dia sudah berpikir akan memasukkan orang masuk ke dalam surga atau neraka. Nah, sebentar Pak Joy. Tambah bingung, ini hidup kita udah susah ya, terus ngomongin gini tambah susah kita. Tambah berat ya? Ya, contoh kasus paling gampang di Alkitab. Ayo coba. Contoh kasus paling gampang. Ayub. Ayub. Ya kan? Ayub. Itu paling gampang deh. Nah, itu Tuhan sudah lihat, oke, hidupnya sangat baik. Tidak ada yang cacat di mata Tuhan kan? Di dia gitu kan, dan keluarganya dia dinilai sangat taat dan sebagainya. Tapi begitu si iblis ngomong, Tuhan tak cobain ya untuk bantu kamu nih, lihat nih apakah dia masih setia apa enggak kalau kita kasih kesulitan dalam hidupnya gitu kan. Tuhan ngomong ya oke, gitu kan. Kita seringkali kan ngomong itu bahwa itu Tuhan izinkan. Dalam artian bahwa seolah-olah sebetulnya hidupnya Ayub itu bakal akan tetap bagus kalau tidak ada iblis yang mengusulkan gitu loh. Jadi Tuhan bahkan tidak akan berpikir bahwa Ayub ini gak akan beralih dari aku gitu loh. Tapi begitu iblis ini ngasih usulan, Tuhan jadi seolah-olah berpikir, oh iya bener juga nih usulnya, bagus nih usulnya nih. Ini untuk menguji nih. Nah, itu gimana? Nah, kalau pendekatan dari kisah Ayub, kita harus lihatnya genre kitab. Nah, itu tadi yang saya bilang pertama tuh, pendekatan kita terhadap Alkitab tuh harus mulai dari kitab ini ngomongnya apa sih? Siapa penulisnya? Dia mau cerita apa? Sifat bentuk jenis kitabnya itu apa? Karena kitab Ayub membacanya pasti beda dengan kita baca kitab Mazmur misalnya, atau kitab hikmat. Karena kan gimana caranya? Salomo kan gitu ya, Daud kan selalu Tuhan pakai dalam situasi, kondisi, ungkapan-ungkapan hatinya. Betul. Nah, itu yang gimana? Mazmur, ungkapan ekspresi. Ya contoh kalau misalnya gini lah, paling gampang. Kata hati itu kan pasti punya makna yang berbeda ya. Misalnya ada teman saya sakit hati karena diputusin pacar. Kan nggak mungkin saya ajak dia ke prodia kan untuk cek hati kan. Karena yang dimasukkan hati di sana adalah relasi sosial, bukan emosional. Iya, gitu. Bukan medis kan. Nah, itu aja kata hati yang sama dari medis sama relasi sosial beda. Chicken soup misalnya. Iya. Itu kan bukan buku resep kan. Filosofi. Iya, padahal orang mikir chicken soup ini kan makanan. Tapi istilah makanan itu dipakai untuk menjelaskan tentang kehidupan dan lain seterusnya gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang genre kitab, jenis kitab, ya Ayub adalah narasi deskriptif. Tidak bisa dibuatkan seperti kisah Ayub ini sama nih seperti kisah ini. Kisah ini ya menurut saya agak sulit, nanti tabrakan. Nah, waktu kita ngomong tentang Ayub, konteks itu kan kita bisa membacanya memang Tuhan sudah punya ketetapan tentang menyatakan siapa dirinya melalui pribadi Ayub itu sendiri kan. Jadi kalau tadi kata gue ngomong apakah Tuhan itu gara-gara iblis baru akhirnya mau menguji? Iya, baru gitu kan? Saya pikir enggak, karena pendekatan awalnya kan tidak dituliskan di sana. Tapi si penulis taunya bahwa ada sebuah dialog ya, di mana Tuhan berdialog. Apa sih maknanya kisahnya? Satu, walaupun Tuhan mengizinkan pencobaan nggak melebihi kekuatannya Ayub. Nah itu terafirmasi di mana? Di kitab yang lain, misalnya pencobaan-pencobaan kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Seperti contohnya Ayub, itu scripture interpret the scripture. Tapi makna, semua orang bisa baca kayak gitu, Pak Joy. Nah itulah makanya. saya sebenarnya mendorong teman-teman, ya gimana ya, maksudnya true faith always seeking understanding sih. Kalau kita mau tanya, saya anak Tuhan atau bukan? Ini kan pertanyaan. Saya anak pilihan atau Tuhan? Saya sudah diselamatkan atau bukan? Saya bilang gini, salah satu yang kita bisa pastikan adalah apa yang terjadi secara natur dalam hidup kita.
setelah kita itu diselamatkan, kita tuh hanya bisa dilihat dari buahnya. Makanya Matius pasal 7 kan gitu. Kan aku bernubuat bagimu, aku ini dalam namamu gitu. Tapi Tuhan ngomong, enyahlah engkau. Ya aku hanya mengenal engkau yang mengenal kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Bapa. Kan. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal. Nah kalau kita ngomong dari buahnya ya kita bicara diri kita. Apakah sebelum saya kenal Tuhan, setelah saya kenal Tuhan, ada sebuah dorongan. Untuk tadi yang Kota Gue ngomong, ya mau belajar, mau cari tahu. Ya saya bersyukur beberapa yang di Instagram saya ada yang nanya. Itu salah satu tanda. Makanya kalau ada anak pemuda ngomong sama saya, Kak Joy, saya lagi ragu nih, Tuhan tuh ada atau enggak ya? Saya bilang thanks God, kaget. Loh kok saya tanya gitu, Kak Joy ngomong bersyukur. Saya bilang bersyukur, salah satu tanda. Orang yang sedang mengalami pergumulan dan tanya Tuhan itu ada, itu berarti imannya hidup. Iya. Tapi kalau ada orang ya sudah nggak tanya Tuhan, nggak apa, wah ini tanda-tanda ini. Tapi kalau dia ngomong saya sedang, karena keraguan tuh bagian dari iman kan, bertanya kan. Iya. Ini gimana sih? Allah kok tiga kok satu? Takdir atau nasib? Misalnya kita ngomong tentang ini ya. Makanya saya juga mendorong teman-teman sekalian jangan lupa subscribe dan ini ya di bawah ini ya. Perlu dan share kepada teman-teman. Perlu ditampilin. Tapi Pak Joy, saya terdistruksi. Tapi gini Pak Joy, kalau bicara seperti itu ya, kita bicara tadi ya, misalnya kita mulai dari tokoh Alkitab, lalu kita ke kehidupan pribadi ya. Misalnya tokoh Alkitab, Daud, ya, dari penggembala jadi raja, ya, Petrus dari nelayan jadi rasul, gitu kan? Paulus dari seorang yang benci banget dengan pengikut atau benci banget dengan Tuhan Yesus gitu kan, dan pengikut-pengikutnya jadi malah lebih hebat gitu, dia mengabarkan Injil dan sebagainya. Ada banyak tokoh Alkitab misalnya di situ kan. Musa juga sama kan, dari yang dibuang, disembunyikan lalu diambil oleh putri Mesir gitu kan, lalu jadi penyelamat atau Tuhan kasih tugas untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar ke tanah. Itu di Alkitab. Terus yang tadi Pak Joy bilang nih, contoh nih, saya Pak Joy gitu kan, ini dari lahir, terus sekarang jadi anak Tuhan nih. Itu apa namanya? Kalau kita bicara nih ya, dari awal sampai hari ini nih kita bicara gitu. Apakah ini God design? Ya, Tuhan punya rancangan, atau Tuhan sudah tetapkan seperti itu? Tadi bicara bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu kan gitu kan? Atau apa ini Pak Joy namanya? Ini namanya predestinasi, ditentukan sejak semula. Jadi, nah ini yang Kota Gue ngomong ini berarti bagian salah satu bagian keindahan dan keunikan iman Kristen. Saya mau bilang begitu sih. Ini keindahan. Ini lebih dalam nggak ini? Iya, ini lumayan lah. Pusing-pusing dah gitu jadi kan. Beberapa orang memang bertanya tentang predestinasi. Nah, kalau kita ngomong dalam iman Kristen sendiri, kekristenan lah ya, itu kan banyak cabangnya, banyak ya aliran lah. Ada yang kalau saya tegas ngomong saya alirannya Reform. Ada Armenian misalnya. Reform itu bukan gereja ya guys ya. Jadi jangan tolong terus Reform pendeta ini atau gereja ini, enggak. Reform itu semangat back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, Alkitab menyatakan apa. Ya, bagi beberapa ada lagi Armenian. Nah, buat saya sih kita saling menghormati ya. Kita pun bisa banyak belajar sih dari aliran-aliran yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi kalau kembali dengan pandangan saya, buat saya adalah predestinasi salah satu keindahan iman Kristen. Karena di dalam penebusan Kristus itu adalah pemilihan Allah Bapa. Efesus pasal 1 3-14. Ya, di dalam Dia Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Roma pasal 9 bilang Yakub dan Esau ditentukan dan dipilih itu sebelum mereka lahir, bahkan sebelum melakukan yang baik atau yang jahat. Efesus pasal 1 bilang dari segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Dia sudah menentukan segalanya. Jadi buat saya sudah nggak bisa ditawar lagi bahwa Allah itu memang menetapkan dari sejak semula. Karena penetapan dan pemilihan ini itu tidak hanya berhenti di dalam pemilihan, tapi ada penebusan Kristus. Efesus pasal 1 tadi ayat 3-14, penebusan Kristus dan pemeteraian oleh Allah Roh Kudus. Makanya saya tetap yakin orang yang selamat sekali selamat pasti selamat. Dia tidak akan pernah berubah karena pemilihan Allah itu unconditional election kan, pemilihan yang tanpa syarat. Tapi keselamatan itu ada syarat. Syaratnya believe in Jesus kan. Percaya kepada Yesus.
Setelah itu dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Jadi keselamatan kita tidak dipegang oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan yang setia, dan Tuhan yang setia pasti tidak akan meninggalkan kita. Jadi pendekatan logical thinkingnya itu udah firm buat saya. Makanya salah satu keindahan reform kan gitu ya. Dia kan koheren dan konsisten gitu loh. Jadi dia tuh pendekatannya tuh semua itu jadi, kalau orang Armenian, menurut saya itu selalu saya berdiskusi, agak sulit. Kalau penebusan Kristus itu only by His grace, karena anugerah. Tapi kemudian dia bisa hilang karena perbuatan kita. Nah pertanyaannya, menentukan dapat grace itu siapa? Kan kita punya andil dong. Kalau saya gagal, berarti grace itu nggak terjadi gitu. Nggak konsisten akhirnya. Tapi kalau kita tahu unconditional election, Tuhan memilih tanpa syarat, lalu Tuhan Yesus menebus kita, lalu kemudian dimeteraikan, dan rangkaian ini kembali kepada God's sovereign tadi. Allah sudah menetapkan, God's decree-nya ya, menetapkan dan memilih saya sebelum dunia dijadikan. Perjalanan hidupnya macam-macam. Sebenarnya misalnya saya, apakah saya lahir tiba-tiba baik? Kan enggak tuh. Jahat dulu, remaja juga jahat, pemuda juga nakal, apa segala macam. Tapi itu tidak membatalkan pemilihan Allah sebelum dia dijadikan. Pertanyaannya, kok Pak Joy tahu? Saya tahu setelah saya ketemu Yesusnya. Jadi itu tadi, life can only understand backward. Nah prinsip ini yang menjadi pedoman supaya kita nggak mikir gini, wah kalau Tuhan sudah menentukan ngapain nginjil? Ngapain penginjilan? Ya kan Tuhan sudah tahu mana yang dipilih. Mana-mana, nanti dia akan sadar-sadar sendiri. Jadi kan pasti ketemu sama siapa kek? Pasti ketemu. Nah itu yang jadi perdebatan antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Peran kita tuh apa? Jadi kalau dalam predestinasi tadi yang Ko Teguh ngomong, apakah kehendak bebas kita itu dimatikan? Menurut saya enggak. Tapi diintervensi oleh Tuhan. Yang dulunya benar-benar bebas, sekarang sudah mulai